Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa amaddana bi imdadi ahlil irfan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fa innahu yaqulu fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari pada kesempatan yang tak ternilai ini kita bersama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan saling introspeksi diri, meningkatkan kualitas iman, amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya iman dan amal kitalah nanti yang setia menemani kita. Apa yang telah kita bangun, kita perjuangkan, aset-aset kita hanya teman sementara. Bahkan keluarga kita yang kita sayangi, yang kita didik, itu pun teman perjalanan, teman hidup. Dan hanya satu sahabat dan teman setia kita, yaitu amal-amal kita yang dinilai berharga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah, fadilah atau anugerah Allah dari dulu hingga sekarang tidak pernah terputus. Sejak kita wujud berupa janin di perut ibu, tidak ada satupun yang mengasuh kita. Ibu kita hanya memanggul, ibu kita hanya mengandung. Yang mengelola udara dalam perut, yang mengelola perputaran makanan, yang mengelola jantung kita bukan orang tua kita, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kekuatan dan keagungan Allah telah kita terima sejak kita di perut ibu. Dan hingga hari ini sedikit pun rahmat itu tidak pernah berkurang. Sampai nanti pun tidak pernah berkurang. Yang berkurang adalah iman kita. Yang rapuh adalah cara pandang kita. Yang minus adalah kekuatan kita untuk menambah kebaikan, menguatkan kualitas amal kita ke depan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setiap Jumat khotib wajib menyampaikan pesan ini, karena jika tidak maka Jumatan tidak sah. Mengapa harus pesan tentang keumatan, tentang keislaman? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus bukan untuk satu kelompok ras negara, diutus bukan untuk satu aliran agama, diutus bukan untuk satu daerah, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya apapun aliran kita, ketika kehilangan pesan rahmat, meskipun kita mengklaim bagian dari Islam, maka itu palsu. Oleh karena itu, agama rahmat adalah agama pesan dari Allah melalui Rasulullah untuk lil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jika Anda merenungkan Al-Quran, ada beberapa istilah di Quran yang menunjukkan bahwa
risalah kenabian atau agama itu menyebar di seluruh penjuru dunia. Seiring hari ini kita melihat berita di Eropa di mana suhu udara 40 derajat yang membuat besi-besi meleleh. Kemudian di Venezuela ada gempa, belum lagi perang yang belum selesai. Ditambah kita kemasukan informasi tentang MBG dan lain-lain. Artinya secara umum dunia hari ini sedang tergoncang. Mengapa? Satu, kehilangan pesan kerahmatan. Rahmat adalah sebentuk hubungan yang harmonis, hubungan yang selaras antara dua pihak. Dua pihak ini bisa suami istri, dua pihak, atau anak dengan orang tua, dua pihak, atau pimpinan dengan bawahan, dua pihak. Kalau kita ngomong soal luas antara langit dan bumi. Kenapa? Sejak dulu kala Tuhan tidak pernah berubah. Ya cuma itu Tuhannya. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah telah menciptakan alam semesta. Itu kenapa Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makhluk pertama kali yang hadir bukan jin, bukan manusia, tapi alamin. Matahari, air, tanah, pohon, hewan. Dan makhluk terakhir adalah manusia dengan seluruh ras bangsa dan agamanya. Itu rahasia kenapa Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, agar manusia bisa kembali kenal dengan tujuan hidupnya, Allah memilih 124.000 manusia yang menjadi nabi. Dari ratusan ribu orang ini sejak zaman Nabi Adam dipilih 25 nabi yang tersebar di seluruh dunia. Sehingga ada penelitian bahwa ketika Nabi Adam dideteksi dalam tafsir itu turun di India, maka ada yang meneliti hubungan antara agama Hindu dan agama Islam. Di Islam ada air Zam-Zam, ada tawaf. Di India pun mirip-mirip, ada sungai Gangga, ada tawaf di tengah-tengah api. Ada penelitian seperti itu. Artinya apa? Artinya agama-agama dahulu masih ada hingga sekarang. Hanya saja ada penyelewengan. Itu. Ada pengurangan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hari ini manusia kehilangan pesan hidupnya. Negara kacau, daerah kacau. Oleh karena itu Al-Quran memberi opsi-opsi. Ada namanya istilah itu qura. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Qura itu apa? Penduduk desa. Skupnya daerah kecil. Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur, itu ahlul qura. Ada lagi yang istilahnya itu negara. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah demi negara ini, negara Mekah. Ada namanya qaryah, daerah kecil, ada namanya balad, negara. Ada namanya skup global, yaitu alam semesta. Artinya apa? Artinya umat Islam punya peran yang vital jika mereka mau berperan